Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ia dikenal baik, tak pernah membunuh, mencuri, atau menipu siapapun. Dalam hidupnya, ia tak pernah mencelakai orang lain, tak juga suka mencibir atau menyebar kebencian. Semua orang menilainya baik-baik saja. Tapi ketika ia wafat dan tubuhnya dimasukkan ke dalam liang lahat, bumi menolaknya. Apa yang terjadi? Mengapa kuburnya terasa lebih gelap, lebih sempit, lebih menyakitkan? Bahkan dibanding orang-orang yang semasa hidupnya terkenal sebagai pendosa, apakah mungkin ada kebaikan yang tak bernilai di sisi Allah? Inilah pertanyaan yang menampar kita semua, karena bisa jadi kita terlalu yakin bahwa tidak jahat itu sudah cukup. Padahal dalam timbangan akhirat, Allah tak hanya melihat apa yang kita hindari, tapi juga apa yang kita abaikan. Banyak manusia lupa, diam dalam kebaikan. Bisa saja lebih buruk dari terang-terangan dalam maksiat, jika hatinya beku dan tak pernah menyesal. Orang ini tidak pernah sujud, tidak pula ia menolak sujud. Ia hanya mengabaikan. Ia hidup, bekerja, makan, tidur, tapi tak pernah merasa perlu tunduk kepada penciptanya. Ia merasa hidupnya baik-baik saja, meskipun salat tak pernah dilakukan, Al-Quran tak pernah dibuka, dan zikir pun nyaris tak pernah terucap. Ketika ia meninggal, keluarganya menangis. Teman-temannya bersaksi bahwa ia adalah orang yang ramah dan jujur. Tapi, malam pertama di kuburnya, tak ada senyum, tak ada cahaya, hanya sepi dan tekanan, jeritan tanpa suara yang hanya didengar oleh malaikat penjaga kubur. Lalu datanglah pertanyaan pertama, siapa Tuhanmu? Dan ia tak mampu menjawab. Ia tak jahat, iya, tapi ia pun tak pernah bersujud. Tak pernah benar-benar memikirkan siapa Tuhannya. Tak pernah mencari, bertanya, atau berusaha mengenal Allah. Ia hidup di dunia, seolah-olah akhirat hanyalah mitos. Lalu mengapa kita kaget bila kuburnya lebih gelap dari para pendosa yang setidaknya sempat bertaubat? Jangan sampai kita tertipu dengan standar dunia, karena di mata manusia ia mungkin baik. Tapi di mata Allah, ia adalah hamba yang lalai, yang diberi hidup tapi tak pernah bersyukur, yang diberi waktu tapi tak pernah digunakan untuk sujud. Dan ketika ajal datang, semuanya sudah terlambat. Inilah kisah yang membuka mata kita, bahwa kegelapan kubur bukan hanya untuk pembunuh, pemabuk, atau pezina, tapi juga untuk mereka yang merasa baik, tapi tak pernah berserah, tak pernah salat, tak pernah taubat, dan tak pernah merasa bersalah. Banyak orang hari ini percaya bahwa menjadi orang baik cukup untuk masuk surga. Asal tak mengganggu orang lain, tak mencuri, tak berkata kotor, itu sudah dianggap bekal keselamatan. Tapi Al-Quran tak pernah menyebut orang baik versi manusia sebagai syarat masuk surga. Yang disebut justru iman dan amal saleh. Bukan hanya tidak jahat. Allah tidak akan melihat penampilan kita. Bukan pula jabatan, status sosial, atau seberapa banyak kita disenangi orang. Ia menilai dari dua hal, hati yang bertauhid dan amalan yang sesuai syariat. Jika seseorang hidup tanpa pernah mengucap syahadat, tanpa sujud, tanpa mengingatnya, bagaimana mungkin kuburnya akan menjadi taman dari taman-taman surga? Dalam banyak hadis syahih, Rasulullah menggambarkan bagaimana kubur bisa menjadi pintu awal dari neraka atau surga. Bahkan orang yang rajin bersedekah, jika niatnya bukan karena Allah, tetap akan tersiksa. Maka bagaimana dengan mereka yang bahkan tak pernah mengingat Allah sama sekali? Yang hidup hanya untuk dunia, tanpa salat, tanpa taubat. Orang seperti ini mengira bahwa kebaikan sosial sudah cukup. Padahal Allah menciptakan manusia bukan hanya untuk bermasyarakat, tapi untuk beribadah. Dan ibadah utama itu adalah tauhid. Mengakui, menyembah, dan tunduk hanya kepada Allah. Tanpa itu, semua kebaikan sosial bisa runtuh di hari kiamat, seperti debu yang berterbangan. Ada orang yang hidup jujur tapi ateis. Ada pula yang dermawan tapi tak pernah sujud. Apakah semua itu cukup? Tidak. Karena kebaikan dalam Islam bukan sekadar what we do, tapi for whom we do it. Bahkan jika seseorang menyelamatkan ribuan nyawa, tapi tak pernah menyembah Allah, kebaikannya hanya berakhir di dunia. Di akhirat, tak punya nilai di sisinya. Inilah mengapa
seseorang bisa saja memiliki kubur yang lebih gelap dari pendosa. Karena pendosa sejati tahu dirinya salah. Ia menyesal, ia takut, ia menangis, dan ia sempat bersujud meski hanya sekali. Tapi orang yang merasa dirinya baik, seringkali justru tidak pernah merasa perlu mendekat kepada Allah. Dalam surah Al-Furqan ayat 23, Allah menegaskan, "Dan kami perlihatkan semua amal yang telah mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu debu yang berterbangan." Ini adalah ancaman untuk mereka yang merasa amalnya besar, tapi tidak disandarkan kepada iman. Kebaikannya kosong, tak berpijak pada tauhid. Kubur adalah tempat pengadilan pertama. Di sana, semua kedok akan dibuka. Dan saat seseorang tak bisa menjawab pertanyaan siapa Tuhannya, siapa nabinya, apa agamanya, itu bukan karena ia bodoh, tapi karena hatinya tak pernah terhubung dengan Allah. Itulah awal kegelapan yang abadi. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita juga merasa cukup hanya karena tak pernah berbuat jahat? Padahal kita lalai sholat, tak paham tauhid, dan lebih sibuk dengan urusan dunia? Hati-hati, jangan sampai kubur kita pun lebih gelap dari para pendosa yang sempat bertaubat. Dalam sebuah riwayat disebutkan, ada orang yang tampak baik di dunia. Tutur katanya halus, akhlaknya sopan, wajahnya tenang. Namun saat wafat, bumi tak menyambutnya. Jenazahnya terasa berat, wajahnya menghitam, dan kuburnya menjadi tempat siksaan. Mengapa? Karena ia baik menurut manusia, tapi lupa memperbaiki hubungannya dengan Allah. Itulah penyakit yang menimpa banyak orang hari ini. Mereka terjebak dalam label orang baik versi sosial. Sementara di balik semua itu, hatinya kosong dari iman, lisannya jauh dari zikir, dan amalannya tidak dibangun di atas pondasi tauhid. Ia menjalani hidup seperti robot, bekerja, makan, tidur, tapi tak pernah menyembah. Satu sujud saja bisa menjadi cahaya di alam kubur. Tapi mereka tak pernah bersujud. Bahkan ketika diperingatkan pun, mereka berkata, "Salat itu urusan pribadi." Ya, memang benar, tapi kubur dan azabnya pun akan menjadi urusan pribadi. Tidak ada yang bisa menolong. Tidak istri, tidak anak, tidak teman. Jangan tertipu dengan komentar manusia, sebab manusia hanya bisa menilai yang tampak. Tapi Allah mengetahui apa yang tersembunyi. Ia tahu isi hati kita. Ia tahu apa yang menjadi prioritas kita. Maka meskipun orang-orang memuji kita setinggi langit, kalau hati ini tidak pernah merunduk pada Allah, pujian itu tak akan menyelamatkan. Bayangkan, seseorang hidup 60 tahun, tapi tak pernah satu rakaat pun salat, tak pernah berdoa sungguh-sungguh, tak pernah merenung tentang kematian. Lalu ia mati. Apakah mungkin Allah menyambutnya dengan rahmatnya, sementara selama hidup ia tak pernah menyebut namanya? Kematian itu adil. Ia tak peduli reputasi. Ia hanya mengantar ruh kepada akibat dari apa yang telah diperbuat. Dan saat ruh itu masuk ke dalam alam kubur, mulailah ujian hakiki tentang keyakinan, tentang ibadah, tentang kejujuran iman. Jika selama ini hidup kita tanpa arah, maka saat itu kita akan kebingungan menjawab. Para ulama menegaskan, orang yang tak pernah salat tak akan mampu menjawab pertanyaan kubur. Sebab pertanyaan itu bukan untuk dihafal, tapi untuk dihidupkan dalam keseharian. Siapa Tuhanmu? Hanya bisa dijawab oleh hati yang pernah tunduk. Apa agamamu? Hanya bisa dijawab oleh mereka yang pernah membela Islam dalam keseharian. Inilah sebabnya, kegelapan kubur bisa lebih pekat bagi orang yang tak pernah menyembah, walau hidupnya terlihat manis, karena hidupnya kosong dari sujud, kosong dari zikir, kosong dari cinta kepada Allah. Ia hidup dalam dunia yang menyilaukan, tapi mati dalam alam yang gelap gulita. Dan sayangnya, sebagian besar orang hari ini merasa dirinya aman. Mereka mengira, selama tidak menyakiti orang lain, maka Allah pun akan memaklumi. Padahal Rasulullah telah bersabda, "Perjanjian antara kami dan mereka adalah salat. Siapa yang meninggalkannya, maka ia telah kafir." Hadis riwayat Tirmidzi, Hasan Syahih. Ada perbedaan besar antara orang yang berdosa karena hawa nafsu, dan orang yang merasa tak berdosa karena tak pernah berbuat apa-apa. Yang pertama,
meski jatuh dalam maksiat, ia tahu dirinya bersalah. Tapi yang kedua, ia merasa dirinya baik, padahal dalam pandangan langit, ia adalah hamba yang paling lalai. Lalai dari ibadah, lalai dari mengingat Allah, lalai dari tujuan penciptaan. Ia hidup hanya untuk menjalani rutinitas, menumpuk kesenangan dunia, dan menjaga citra di mata manusia. Tapi ia lupa bahwa citra di mata manusia tak akan menyelamatkan tubuhnya dari sempitnya liang kubur yang menghimpit dari segala arah. Rasulullah bersabda, sesungguhnya kubur itu adalah tempat pertama dari beberapa tempat akhirat. Jika seseorang selamat darinya, maka yang sesudahnya akan lebih mudah. Namun jika ia tidak selamat darinya, maka yang sesudahnya akan lebih berat. Hadis riwayat Tirmidzi. Maka wajar jika di sana azab pertama langsung dimulai bagi yang lalai. Bukan karena ia pernah menipu, bukan karena ia pernah membunuh, tapi karena ia tak pernah peduli. Ia tidak pernah sholat, bukan karena membenci sholat, tapi karena merasa tak perlu. Hatinya tak pernah menolak agama, tapi juga tak pernah tergerak untuk mencarinya. Ia hidup dalam zona abu-abu, tidak melawan, tapi juga tidak tunduk. Bagi manusia, ini tampak netral. Tapi bagi Allah, tidak. Karena hidup ini adalah ujian. Dan siapa yang tak pernah menyiapkan jawabannya, maka ia akan tertinggal. Sujud yang terlewat akan menjadi beban. Waktu yang habis tanpa taubat akan menjadi hisab. Dan setiap detik yang dipakai untuk dunia akan ditanya, untuk siapa itu kau habiskan? Coba kita renungkan, berapa banyak orang di sekitar kita yang hidup dalam pola yang sama. Sibuk bekerja, bermain, mengejar dunia, tapi tak pernah punya waktu untuk satu rakaat pun. Mereka terlihat baik, tak suka ribut, tak menyakiti, tapi kosong, hampa. Dan jika tidak segera bertaubat, mereka pun akan menghadapi nasib yang sama. Karena kubur bukan mengenal kata baik menurut manusia, tapi taat menurut Allah. Banyak orang yang hidup dengan kesan baik, tapi sebenarnya tak pernah benar-benar mengenal siapa yang menciptakannya. Maka ketika pertanyaan itu datang, siapa Tuhanmu? Lidahnya kaku dan jiwanya tenggelam dalam gelap. Bahkan setan pun tak perlu menggoda orang seperti ini dengan maksiat besar. Ia cukup membuat mereka merasa nyaman dalam kelalaian, dibuat sibuk dengan urusan dunia, dibuat bangga dengan pujian manusia, dibuat merasa aman hanya karena tak pernah berbuat jahat. Padahal yang paling mematikan adalah merasa aman dari murka Allah. Dan ketika ruhnya dicabut, tubuhnya terbujur kaku. Tapi kuburnya sudah menunggu. Ia masuk ke dalamnya bukan sebagai orang jahat, tapi sebagai hamba yang lalai. Dan seringkali, azab untuk orang yang lalai lebih dahsyat daripada untuk orang yang sempat bertaubat dari dosanya. Ia dibaringkan dalam liang lahat, wajahnya pucat, tubuhnya kaku. Di atasnya ditimbun tanah demi tanah, hingga cahaya dunia pun benar-benar hilang. Yang tinggal hanyalah gelap. Lalu saat langkah terakhir keluarganya menjauh dari makam, dua malaikat datang menghampiri. Dan inilah awal dari semuanya. Pertanyaan pertama bukan, berapa banyak hartamu? Bukan juga, apa gelar akademikmu? Tapi, siapa Tuhanmu? Dan lidahnya keluh. Ia tahu, seharusnya jawabannya adalah Allah. Tapi hati yang selama hidup tak pernah merasa butuh pada Allah, tak akan sanggup menjawab dengan yakin. Ia membisu. Lalu malaikat bertanya lagi, apa agamamu? Dan ia kembali terdiam. Ia tahu ia dilahirkan sebagai muslim, tapi ia tak pernah salat, tak pernah membaca Al-Quran, tak pernah membela Islam saat dihina. Bagaimana bisa hatinya menjawab, jika selama hidup agama hanya menjadi formalitas tanpa ruh? Pertanyaan berikutnya, siapa nabimu? Dan ia bahkan tak tahu dengan benar ajaran nabinya. Ia mengenal nama Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi tak pernah mencintai sunnahnya. Ia lebih mengenal selebriti daripada sahabat Nabi, lebih tahu skor pertandingan daripada hadis. Maka pertanyaan itu tak bisa ia jawab pula. Dan saat ia gagal menjawab ketiganya, kubur mulai menghimpit. Bumi menggenggam tubuhnya dengan keras, seakan memarahi seorang hamba yang diberi hidup, tapi tak pernah bersujud. Pukulan pun datang, bukan dari manusia, tapi dari dunia kubur yang selama ini
hanya ia dengar dalam ceramah yang tak pernah ia percaya sepenuh hati. Azab kubur itu nyata. Dan ini bukan kisah untuk menakut-nakuti, tapi peringatan agar kita sadar. Karena bisa jadi, kitalah orang yang merasa aman karena tidak jahat. Tapi ternyata, kita lalai. Kita sibuk, kita lupa, kita menunda. Kita merasa belum saatnya taubat, belum perlu serius, belum siap salat. Tapi kematian tak pernah menunggu kesiapan. Kubur tak menunggu sampai kita benar-benar paham. Ia hanya menerima. Siapapun yang datang, entah sudah siap atau tidak, akan tetap ditanya. Dan siapapun yang tak punya bekal iman dan amal, maka ia hanya akan menjawab dengan diam. Jangan tunggu kita menjadi orang jahat dulu baru sadar. Karena bisa jadi, justru mereka yang pernah berbuat dosa tapi bertaubat, lebih cepat mendapat ampunan Allah daripada kita yang merasa baik tapi tak pernah bersujud. Jangan remehkan satu rakaat, jangan tunda satu sujud, karena bisa jadi itu yang akan menyelamatkan kita nanti. Dan ingatlah, kubur itu sunyi. Tapi setiap jiwa akan diteriaki oleh amalnya sendiri. Jika ia membawa iman dan amal, kuburnya akan menjadi taman. Tapi jika ia membawa kelalaian dan kesombongan, maka kuburnya akan menjadi awal dari penderitaan yang tak tertahankan. Kita hidup di zaman yang memuja kesan. Asal terlihat sopan, asal tidak merugikan, asal punya attitude, orang dianggap baik. Tapi Allah tidak menilai dari apa yang tampak. Ia menilai dari apa yang tersembunyi. Apakah hati ini pernah tunduk? Apakah jiwa ini pernah menghibah? Apakah dahi ini pernah bersentuhan dengan tanah dalam sujud yang tulus? Karena pada akhirnya, bukan reputasi yang menyelamatkan kita, tapi ketaatan. Bukan pencitraan yang membuat kubur menjadi lapang, tapi sujud yang dirindukan. Dan bukan pujian manusia yang mengangkat derajat kita, tapi satu amal yang diterima karena ikhlas dan iman. Jangan biarkan hidup ini berlalu tanpa sujud. Jangan tunggu sampai rambut memutih untuk bertobat. Karena malaikat maut tidak menunggu kita siap. Ia datang kapan saja, di mana saja. Dan saat tubuh kita terbujur kaku, hanya amal dan iman yang akan bicara, bukan gelar, bukan saldo rekening, dan bukan status sosial. Jika kamu merasa belum pernah berbuat jahat, itu bagus. Tapi itu belum cukup, karena Allah tidak hanya memerintahkan kita untuk tidak berbuat maksiat. Ia memerintahkan kita untuk beribadah, untuk mengenalnya, untuk salat, untuk mencintai Rasul-Nya, untuk bertaubat sebelum terlambat. Kalau hari ini kamu masih hidup, itu bukan karena kamu lebih baik dari yang sudah mati, tapi karena Allah masih sayang dan masih ingin memberimu kesempatan terakhir. Maka jangan buang waktu, jangan tunda taubat, jangan remehkan satu rakaat, karena bisa jadi satu sujud malam ini menyelamatkanmu dari gelapnya alam kubur. Mari kita bangkit. Mari kita tinggalkan kelalaian. Mari kita kembalikan hati ini kepada Allah. Bukan karena kita sempurna, tapi karena kita sadar, hidup tanpa sujud adalah hidup yang sia-sia. Dan kubur tanpa cahaya adalah azab yang tiada henti. Kamu tak perlu menjadi ulama untuk dicintai Allah. Cukup jadilah hamba yang tahu bahwa hidup ini fana. Hamba yang tahu bahwa dunia bukan tujuan akhir. Dan hamba yang mau tunduk, walau belum sempurna. Karena Allah tak mencari yang sempurna. Ia mencari yang mau kembali. Jika kamu merasa tergetar dengan pesan ini, jangan simpan sendiri. Sebarkan. Bantu orang lain untuk sadar sebelum terlambat. Dan ingatkan dirimu sendiri. Bahwa menjadi tidak jahat, bukan jaminan surga. Tapi menjadi hamba yang bersujud. Itulah jalan menuju cahaya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.